Oke, udah jam 12:10 waktu Jerman, jadi kita akan mulai. Oke, halo semuanya, selamat datang di Step Up Mentorship 4.0. Perkenalkan, aku Alisha Ramadhani atau biasa dipanggil Alis, yang akan nemenin teman-teman semua sebagai MC selama acara berlangsung hari ini. Terima kasih banyak untuk speakers, mentors, buddy, mentee, dan semua teman-teman yang hadir hari ini. Senang banget kita bisa ketemu dan kumpul di Zoom. Semoga acara hari ini itu bisa jadi awal yang seru, terus membangkitkan semangat juga ya untuk acara Step Up Mentorship kita selama 3 minggu ke depan. Oke, eh sorry, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, aku mau kasih tahu dulu nih sedikit tentang rangkaian acara kita hari ini. Jadi, hari ini kita itu akan melewati beberapa sesi ya, teman-teman. Dari jam 12 sampai 12:50 akan ada opening dan perkenalan tentang Step Up Mentorship 4.0. Lalu jam 12:50 sampai 13:30 nanti ada Summit 1. Lalu setelah itu diikuti dengan sesi tanya jawab. Dan penutupan dari jam 13:45 sampai jam 14:00 waktu Jerman. Jadi pastiin teman-teman tetap stay sampai akhir acara ya. Karena bakalan ada banyak banget informasi dan kesempatan nih untuk teman-teman tanya sama ahlinya langsung. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi utama, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus perkenalan singkat tentang organisasi-organisasi yang terlibat nih dalam acara kita hari ini. Ada dari PPI Jerman, Grow at PPI Jerman, dan IPA Germany. Terus nanti Angie selaku Ketua Departemen Pengembangan Diri dan Karir juga akan menjelaskan lebih detail tentang program kita. Oke, sambutan pertama akan disampaikan oleh Trisha selaku Ketua Umum PPI Jerman. Dipersilakan untuk Trisha. Oke, terima kasih banyak Alicia. Halo, selamat siang waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia, teman-teman sekalian. Perkenalan sebelumnya, nama saya Trisha. Di sini hadir sebagai Ketua Umum PPI Jerman dan juga sebagai salah satu badi yang nanti akan mendampingi teman-teman sekalian. Saya sekarang sedang S2 jurusan Computational Linguistics di LMU Munich dan juga dulunya Bachelor atau S1 di Jerman. Mungkin sekalian perkenalan sedikit kalian tentang PPI Jerman, gak cuma tentang sayanya aja nih. Jadi PPI Jerman sendiri itu punya nama resmi di Jerman, Vereinigung Indonesische Studenten atau VSFV. Dan kami dibentuk di Bad Godesberg, Jerman, itu di dekat kota Bonn pada tanggal 4 Mei 1956. Dan sejak tahun 1963 sudah terdaftar sebagai badan hukum resmi di kota Bonn. Nah, kami sendiri berbentuk perhimpunan dan bersifat politis non-partisan, ilmiah, sosial, dan juga independen. Mungkin itu sedikit tentang saya dan juga tentang PPI Jerman. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang udah mempersiapkan program Sepak Mentorship. Keren banget programnya teman-teman, juga kepada seluruh mentor dan juga IPA yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan juga mendampingi teman-teman mentis sekalian. Saya juga berharap program Step Up Mentorship 4.0 ini bisa menjadi ruang yang nyaman untuk diskusi, bertanya, dan juga belajar bersama, baik dari sisi mentor, mentee, buddies, maupun juga para panitia sekalian. Terakhir, untuk teman-teman mentee, saya juga berharap teman-teman selalu turut aktif bergabung dalam setiap sesi, juga aktif bertanya, berdiskusi, membangun relasi, dan semoga juga Step Up Mentorship 4.0 ini berjalan dengan lancar, memberikan banyak manfaat bagi kita semua, dan menjadi awal dari kolaborasi serta hubungan baik yang terus berlanjut di lingkup PPI Jerman. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan, dan juga semoga teman-teman mendapatkan pengalaman yang berharga. Terima kasih. Aku kembalikan kepada Alicia. Terima kasih Trisha atas sambutannya. Oke,
Selanjutnya, eh, boleh untuk Angie selaku Kepala Departemen Pengembangan Diri dan Karir untuk memperkenalkan tentang Grow at PPI Jerman. Oke, thank you Alice. So, jadi aku mungkin perkenalan diri dulu. Aku Angeline, nama aslinya, boleh dipanggil Angie, dan diberi kepercayaan untuk menjadi Kepala Departemen Pengembangan Diri dan Karir, atau bisa juga disebut Grow At gitu kan. Jadi Grow At ini adalah salah satu program kerja dari Departemen Pengembangan Diri dan Karir PPI Jerman, yang dimana kami itu fokusnya untuk membantu para pelajar Indonesia di Jerman untuk mengembangkan keterampilan profesional, memperluas wawasan, dan membangun relasi sehingga mereka sudah siap untuk menghadapi dunia kerja di Jerman. Melalui program kerja yang ada, yaitu ada acara webinar, workshop, program mentorship online maupun offline, dan networking event. Selain itu, Grow at PPIJ terdiri dari 17 anggota staff yang dimana ada Alice, Dahayu, saya sendiri, dan Angel, Naira, Ivana, Leon, Betty, Monik, Shasha, Bandi, Huda, Bintang, Wolfi, Trisia, Felix, dan Warren. Mungkin selanjutnya boleh aku balikin ke Alice. Oke, makasih banyak Angie Thank you. sambutannya. Nah, terakhir, em, boleh kepada Ko Kevin untuk memperkenalkan tentang IPA Germany yang kebetulan berkolaborasi dalam penyelenggaraan program kita kali ini. Silakan, Ko Kevin. Ya, thank you Alice. Sebelumnya, halo semua. Kenalin, nama aku Kevin, Kevin Chow. Saat ini aku berdomisili di Bonn, Jermani, dan sedang bekerja sebagai Digital Application Engineer Hub Europe di Hitachi Energy, Jermani. Jadi, di sini aku hadir sebagai perwakilan dari IPA Jermani, sekaligus juga salah satu mentor untuk program kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, aku di sini ingin sedikit memperkenalkan tentang IPA Jermani. Jadi sebenarnya IPA Jerman itu adalah bagian dari GIPA, wadah besarnya lagi, yaitu Global Indonesian Professional Association gitu. Jadi IPA Jermani sendiri itu adalah semacam wadah untuk yang berguna untuk membangun koneksi antara sesama diaspora profesional Indonesia dan juga para wirausahaan yang berbasis di Jerman. Nah, selain itu kita juga di IPA Jermani juga saling membantu satu sama lain, baik dalam hal melalui pelatihan, berbagi pengalaman, dan juga saling mendukung juga satu sama lain. Dan juga kita juga sudah beberapa kali mengadakan kolaborasi dengan beberapa komunitas yang lain. Salah satunya adalah dengan PPI Jerman dalam mengadakan program mentoring ini, gitu. IPA Jermani sendiri juga memiliki beberapa basis. Misalnya ada di kota Berlin, ada di München, ada di NRW, Hamburg, dan lain-lain. Boleh next. Nah, ini sebenarnya ada beberapa member saja, beberapa perwakilan member dari IPA Germany. Misalnya ada aku sendiri yang berbasis di NRW, terus juga ada beberapa teman-teman lain yang juga merupakan community manager juga di setiap areanya masing-masing, seperti di Hamburg, Berlin, dan di Frankfurt begitu. Terakhir juga paling aku ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia juga yang udah berusaha bekerja keras dalam menyiapkan seluruh program ini. Dan juga mau ngucapin terima kasih juga atas antusiasme dari para peserta pastinya yang udah mau luar biasa meluangkan waktunya untuk mengikuti program kali ini. Jadi semoga di program kali ini kita bisa sama-sama saling belajar, berkembang, dan juga bisa saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan karir kita ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Ko Kevin atas sambutannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut Angie untuk perkenalan tentang program kita nih. So, mungkin sedikit perkenalan juga untuk para mentors. Total ada 25 mentor. Yaitu ada Kak Aji, Kak Algi, Kak Oci, Kak Dani, Kak Amira, Kak Arina, Kak Arsya, Kak Citra, Kak Clarissa, Kak Konita, Kak Gary, Kak Keti, Kak Kevin sendiri juga, dan Kak Isan, lalu
ada Kak Muhammad, Kak Nada, Kak Noval, Kak Aulia, Kak Rama, Kak Regi, Kak Ray, Kak Aldo, Kak Satria, Kak Benhur, dan Ko William. So, jadi untuk kedua lima mentor tersebut nantinya akan yang menjadi mentor di grup kalian dan tentunya juga mereka akan ready juga kalau misalnya para menti ada pertanyaan seputar misal kalian mau connect dengan mentor lain, biar banget nanti kita akan sediakan booking one on one-nya gitu. Sebentar ya. Oke. Lanjut. So, jadi ada juga badis kita yang dimana akan mengkoordinir masing-masing grup mentoring. Ada Ali sendiri, ada Day, ada aku sendiri, dan Ivana, Naira, Warren, Zara, Tricia, Betty, Monique, Bandi, Liza, Deriko, Aisyah, Nadine, Shasha, Gene, Zulfa, Brigita, Kenneth, dan Shauki. Yang dimana mereka akan sedia kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun itu boleh ditanyakan kepada Badis atau boleh juga kontak ke aku gitu atau boleh juga langsung dilempar di grup besar gitu. So, mungkin sedikit aku juga bakal jelasin juga mengenai program apa aja sih yang ada di Step Up Mentorship kali ini. Oke, mungkin sedikit kita awali dengan timeline dan programnya. So, jadi mulai dari hari ini, tanggal 27 Juni 2026, sampai dengan 18 Juli 2026, di mana akan ada summit, yaitu weekly summit, atau yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, yang dimana akan membahas tema seputar karir, dan di summit pertama itu ada mengenai effective application documents for applying for a job in Germany. Lalu dilanjuti di Sabtu kedua, yaitu ada ACE Interview in Germany, Answer Smart, Get Hired. Lalu ada summit ketiga di 11 Juli, yaitu Build Your Career Edge, Networking and Personal Branding in Germany. Lalu di hari terakhir, yaitu ada closing ceremony, di mana ada games tentunya dan juga ada kesempatan di mana kalian kalau menjadi pemenang di games tersebut mendapatkan hadiah, yaitu selain itu, dalam program ini juga ada one-on-one mentoring, yang dimana menti dapat membuat janji temu one-on-one langsung dengan mentornya melalui program ini, yaitu nanti dari panitia kami sendiri akan memberi kalian linknya untuk booking one-on-one. Kalian juga bisa baca background dari para mentornya, dan ya nanti akan kami sediakan gitu setelah selesai presentasi ini. Lalu untuk grup mentoring yaitu ada mentor bersama grup. Kalian akan tentunya langsung di-guide oleh para mentor yang sudah berpengalaman, ya di mana em, kalian kalau misalnya ada yang belum dalam grup WA community kami, boleh nanti melden ke aku kalau misalnya ada yang belum. Dan untuk one-on-one dan grup mentoring tersebut akan dilaksanakan dari 27 Juni sampai dengan 17 Juli gitu. Dan grup mentoring tersebut juga dilaksanakan setiap minggu satu kali. Jadi 3 kali sesi pertemuan bersama dengan mentor kalian. Mungkin sebentar ya, aku sedikit gangguan teknis. Oke. Oke, jadi di Summit Sabtu itu ada Kak Olga, nanti akan mempresentasikan mengenai effective application documents for applying for a job in Germany. Lalu di minggu depan ada Kak Ray, dan di 11 Juli ada Kak Tanus. Gitu.
So, sedikit juga mengenai teknis grup mentoring. Jadi, grup mentoring tersebut akan dilaksanakan 90 menit per sesi, yang dimana akan dilaksanakan setiap minggu satu kali, dan total pertemuan adalah 3 kali. Yang dimana tanggal dan waktu bisa didiskusikan dengan mentor kalian dan buddies kalian di grup masing-masing, yang dimana pertemuan pertama akan menjelaskan mengenai topik seputar persiapan dokumen untuk apply di pekerjaan di Jerman gitu kan. Lalu yang kedua persoalan interview, gimana sih interview baik dan benar. Lalu ketiga mengenai networking dan personal branding, gimana sih kita LinkedIn-nya, apakah LinkedIn-nya profilnya harus seperti apa, atau gimana sih cara networking dengan orang-orang profesional gitu kan. So, selain itu, kami juga ada sesi one-on-one mentoring, dan sesi one-on-one mentoring tersebut dibuka untuk para mentee. Jadi kalian yang mau lebih kenal dengan, oh aku mau yang mentor A, aku mau kenal lebih dalam, mau sharing lebih banyak, boleh banget booking Google Kalendernya, gitu. Selain itu, teknis untuk mentee, mentee yang memesan sesi dapat membawa mentee SAM 4.0 lainnya ke sesi tersebut. Lalu, mentee diharapkan untuk memberikan perkenalan saat memesan sesi. Jadi kalian perkenalan sedikit juga, kalian kenapa mau book mentor tersebut dan tujuannya apa gitu kan. Lalu kami sarankan untuk memilih jadwal dengan bijak sebelum memesan sesi. Dipastikan untuk tepat waktu dalam em, kehadiran di sesi one on one, karena kalau misalnya udah lewat dari 10 menit maka mentornya berhak untuk keluar dari meeting tersebut gitu. Dan pastinya kalian harus reschedule ulang gitu. Untuk link tersebut akan aku share juga nanti di grup besar Step Up Mentorship. Jadi tenang aja gitu. Lanjut. So, mungkin kalian yang baru masuk atau boleh banget kalian cek di ini linknya, Linktree kita, yang dimana isinya ada event handbook. Kalau kalian mau cek profil mentornya, LinkedIn mentor, kalian boleh banget cek di event handbook tersebut, gitu kan. Terus ada link Zoom Summit, lalu ada link untuk tanya jawab, yaitu ada juga di link tersebut. Lalu ada feedback form, gitu. Mungkin boleh Warren di-share lagi linknya ke chat, nanti bisa diakses sama teman-teman gitu. Oke, mungkin Alice boleh. Oke, makasih banyak Angie. Hmm. Nah, nih untuk teman-teman yang mau nanya, itu bisa langsung tulis aja pertanyaan kalian di Slido. Mungkin boleh nih di-scan atau kalau misalnya mau langsung pencet link, bisa lewat link tree yang ada di chat ya teman-teman. Gitu. Nanti untuk pertanyaannya kita akan bacain pertanyaan yang paling menarik dan banyak di vote. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan di awal mungkin boleh langsung tanyain aja supaya banyak teman-teman yang vote juga dan pertanyaannya bisa ditanyain ke speakernya nanti. Oke, mungkin boleh next, Angie. Yes, oke. Mungkin sebelum kita mulai ke sesi summitnya atau transisinya gitu kan, kita boleh sedikit sesi foto bersama gitu. Boleh mungkin teman-teman on cam sebentar gitu. Mumpung masih lengkap ya. Iya, gitu kan. Mumpung masih pagi gitu kan. Aktifkan kau kamera.
Ayo mungkin teman-teman yang lain boleh on cam. Mungkin Warren boleh nanti sedikit aba-abanya ya, Warren. Oke teman-teman, kita mulai sesi foto sekarang ya. Ini tadi dari 2 page, jadi aku mulai dari page 1 dulu, terus nanti page kedua. Oke, untuk page pertama, 1, 2, 3. Bentar, tahan. Ya, oke. Sebentar. Untuk page kedua, 1, 2, 3. Oke, semua sudah. Thank you semuanya. Thank you, Warren. Makasih juga buat teman-teman yang udah on cam. Oke. Sebelum kita mulai, kira-kira teman-teman ada nggak yang punya pertanyaan nih tentang Step Up Mentorship? Udah aman semua? Kalau misalnya nanti tiba-tiba muncul pertanyaan, bisa ditanyain di grup ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu Summit 1. Di Summit 1 kali ini, tema kita adalah Effective Application Documents for Applying for a Job in Germany. Nah, untuk ngebahas topik tersebut, kita udah ditemani oleh narasumber yang super duper luar biasa, yang ahli banget di bidang ini, Kak Olga, yang saat ini beliau menjabat sebagai HR Specialist Europe di Logwin Air and Ocean. Oke, jadi hari ini Kak Olga akan sharing insights tentang gimana sih cara nyusun application documents yang efektif untuk ngelamar pekerjaan di Jerman, mulai dari CV, cover letter, sampai hal-hal yang sering jadi perhatian recruiter ya Kak Olga. Oke, aku mau ngingetin lagi sebelum materinya dimulai. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis pertanyaannya di Slido. Dan kalau misalnya ternyata udah ada pertanyaan yang mirip nih sama pertanyaan teman-teman, bisa di vote up supaya nanti pertanyaannya ditanyain ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Olga, waktu dan tempat kami persilakan. Halo semuanya, makasih Alice sudah memperkenalkan aku sedikit. Aku coba mau tes dulu, bisa denger kan ya? Kedengeran semua? Aman semua? Bisa Kak Olga, aman. Oke, thank you. Tadi aku udah lihat ada beberapa pertanyaan, berarti kalau di vote, maaf ya aku tanya sekalian di sini, berarti kalau di vote nanti dari Alice ya, pilihin pertanyaannya apa dari aku? Iya betul, nanti aku bantu untuk bacain pertanyaannya Kak Olga. Oke, sekarang aku mau langsung share slide-ku aja. Kalau gitu, let's see. Aku agak kagok, saya pakai Zoom. Bentar, Gak apa-apa, take your time. yes.
cek. Ternyata teman-teman interested banget ya. Udah banyak ternyata pertanyaannya nih di Slido. Padahal belum mulai. Mantap. Kita cek tuh kitchen ini. Ini udah kelihatan tapi belum. Hmm, harus yang Saki. Karena ini bahasanya masih agak campur-campur, campur sari. Tapi karena kita konteksnya Jerman, kadang-kadang mungkin aku agak ini ya, agak sedikit campur-campur. Kalau seandainya kurang jelas atau gimana, mungkin bisa ditanya antara di Slido atau di kolom chat. Ya udah, aku mulai aja. Jadi kalau dari judul dariku itu ya kayak yang tadi Alice bilang, cuma aku tulisnya Bewerbung Unterlagen yang efektif untuk melamar kerja di Jerman. Sebelum masuk ke materi, aku perkenalkan diriku dulu sedikit. Jadi tentang aku, umurku 35 tahun, ibu pekerja, aku punya satu anak, itu kelihatan juga di situ udah punya satu anak, terus sekarang OTW lagi satu, lagi ada di perut. Kerjaanku juga sebagai HR Manager Europe, title sih HR Specialist, tapi aku nge-handle apa namanya HR di Europe itu kurang lebih ada 7 sampai 10 branches gitu di berbagai negara Eropa, di perusahaan logistik, terus kurang lebih aku juga pengalaman sebagai HR dari recruiter sampai spesialis, generalis, you name it, itu kurang lebih 7 tahun. Aku sendiri tinggal di Jerman sejak tahun 2014. Di sini itu awal-awalnya aku studi MBA di Bonn. Terus setelah aku beberapa tahun punya pengalaman kerja, kayaknya kalau untuk personal Fachkauffrau itu di apa namanya Fortbildungku itu harus minimal 5 tahun kerja karena biasanya yang ikutan personal Fachkraft kalau misalnya mau ngambil title dari IHK itu lulusan Ausbildung itu lebih cepat, tapi karena aku nggak ikut Ausbildung jadi minimal pengalaman kerjanya harus 5 tahun dulu di HR baru bisa ambil ini. Terus aku juga ada sertifikasi sebagai Ausbilder. Jadi kita mau ngomongin apa hari ini? Pembukaannya udah selesai. Jadi ini kayak kurang lebih garis besarnya aku bakal ngomongin soal CV bagus menurut perusahaan Jerman gitu. Menurut perusahaan Jerman ini adalah didedikasikan selama aku pengalamanku sebagai recruiter itu dari pengalamanku tuh recruiter internal dan eksternal. Jadi aku bisa bilang eksternal itu seandainya kalau teman-teman tahu perusahaan semacam consulting atau headhunter gitu loh bahasanya. Jadi headhunter tuh kayak perusahaan Hayes, Michael Page kayak gitu. Aku pernah kerja di seberang sana dan setelah beberapa tahun aku kerja di konsultan, aku tuh kerja sebagai HR di perusahaan internal. Jadi internal itu aku balik duduk di klien gitu sebagai recruiter yang memang kerja di satu perusahaan doang. Jadi aku ngerekrut yang tadinya misalnya buat beberapa klien gitu, terus aku ngerekrut cuma buat satu perusahaan doang. Dan setelahnya aku balik lagi, aku pindah kerja dan kerjaanku itu skopnya lebih besar dan bukan cuma rekruter aja. Ya, itu bagus, jadi agak ngalor ngidul. Kemudian aku punya tips membuat untuk CV ATS friendly itu cuma short tips aja sih gitu. Tapi nanti kita bakal ngomongin banyak tentang basicnya. Terus tentang surat lamaran juga, aku juga kasih contoh seandainya aku mau ngelamar kerjaan selanjutnya itu gimana. Terus dokumen lamaran kerja apa aja sih yang biasanya disiapkan gitu. Yang wajib sih sebenarnya memang cuma CV, tapi nanti kita lihat lagi sama-sama. Terus ya, jadi CV bagus menurut kamu itu coba yang kayak gimana? Karena gini, kalau kita lagi ngomongin CV biasanya itu tuh nggak ada yang CV bagus atau CV jelek gitu. Karena semuanya itu seandainya kamu tanya sama 100 recruiter, itu tuh bisa jadi 100 recruiter itu punya jawaban yang beda-beda. Kayak gitu. Terus beberapa juga tergantung ya, jadi tergantung dari bidang pekerjaan yang pengen kamu tuju.
bisa jadi CV bagus soal misalnya IT specialist dengan sales itu tuh bakal beda scope lagi juga gitu. Jadi makanya aku bilang juga bisa beda-beda banget jawabannya. Terus aku juga mau share, nggak bisa next sebentar. Nah, ya. Jadi CV bagus menurut pengalaman aku sendiri gitu. Yang teman-teman bisa tangkap di kepala atau misalnya simpan sebagai input itu maksimal cuma 2 halaman aja. Seandainya memang kamu udah spesialis atau aku kan nggak tahu nih background teman-teman sendiri itu kayak gimana. Jadi itu bisa boleh maksimal 3 halaman lah, karena 4 sampai 5 halaman itu juga kayak panjang banget, nggak bakal mau dibaca gitu. Terus nggak perlu cover yang besar. Jadi ada misalnya beberapa kandidat aku lihat tuh CV-nya sampai 5 halaman, terus ada 1 halaman tuh cuma buat fotonya doang, namanya gitu kan. Nggak usah lah, pokoknya 2 atau sampai 3 aja. Terus kronologis itu diurut dari pengalaman kerja yang paling baru, bukan yang paling lama. Yang paling atas itu biasanya adalah yang paling baru gitu. Jadi kalau seandainya kamu currently kerja sebagai working student atau misalnya currently kerja sebagai I don't know whatever it is, taruh paling atas tahun, jadi kayak 2020, mulainya misalnya 2025 terus sampai present gitu kan, sampai sekarang. Next itu ada foto, alamat lengkap, dan tahun lahir. Aku bilang di sini diskriminasi karena kadang-kadang beberapa perusahaan gitu yang aku lihat misalnya kayak big corporates, mereka bahkan nggak mau terima foto, jadi kamu harus cek masing-masing regulasi perusahaan tersebut baiknya gimana. Tapi kalau seandainya secara general, aku bisa bilang foto itu bagus banget di CV. Jadi bisa kelihatan gitu loh. Maksudnya kayak aku pribadi ya, sebagai recruiter tuh suka ngeliat, oh ini loh orangnya, ini namanya. Jadi aku bisa differentiate kamu tuh yang mana gitu kan. Terus ada apa lagi? Alamat lengkap, tahun lahir. Jadi alamat lengkap itu juga butuh banget karena recruiter juga butuh tahu kamu tuh tinggalnya di mana, buat ngukur gitu loh. Jadi contoh aku misalnya perusahaanku itu di Aschaffenburg gitu, itu which is kayak sekitar 30 menit driving dari Frankfurt. Kalau seandainya ada kandidat yang tinggal di Berlin gitu kan, terus ngelamar, padahal jelas-jelas ditulis di sini posisinya adalah wajib ke kantor, walaupun 2 atau 3 kali seminggu, tapi ini bukan full remote gitu kan. Jadi kan kayak aku wondering, nih orang ngelamar mau pindah apa gimana gitu, bisa pindah apa enggak gitu kan. It takes so much time just to check gitu, ini kandidatnya itu intensinya seperti apa gitu. Jadi kalau seandainya memang mau pindah bisa ditulis juga gitu kan, jadi kayak open to relocate gitu. Atau seandainya open to relocate, atau kalau seandainya sebagai kandidat mereka cuma mau cari kerja remote, yang nggak usah apply gitu, karena udah jelas biasanya ditulis ini tuh bakal misalnya wajib ke kantor gitu. Terus tahun lahir juga itu tadi tergantung policy perusahaannya juga. Dan next itu pendidikan. Kadang mungkin kalau untuk fresh graduate mereka belum biasa bikin CV, itu ditulis pendidikannya dari SD, SMP, SMA gitu kan. Jangan dari S1 aja cukup, atau misalnya dari Ausbildung. Kalau memang belum selesai bachelor, SMA-nya boleh ditulis. Wishlist-nya sebagai recruiter, jadi selama aku hampir 10 tahun misalnya in total kerja jadi HR, adalah punya kandidat yang sebenarnya sudah berlokasi di Jerman atau berlokasi di dekat tempat tinggal di mana kamu apply kerja tersebut, dan punya kemampuan bahasa Jerman itu lulus B2 minimal banget sebelum apply kerja di Jerman. Karena gini, ini balik lagi ya, kalau seandainya kamu memang apply kerja full English, ya mungkin ya nggak ditulis gitu di sana. Kalau dibilang bahasa Inggris, ya bahasa Inggris saja. Tapi aku bisa jamin lebih dari 80% job X di Jerman itu mereka biasanya butuh orang yang bisa bahasa Jerman juga. Gitu. Jadi kadang nggak perlu yang C1 atau yang harus duen gitu, yang benar-benar kayak muter sprache gitu. Cuma at least bisa berfungsi kalau seandainya lagi meeting, bisa ngerti, bisa jawab, dan nggak harus perfect. Biasanya kalau B2 tuh kadang gini ya, walaupun kita udah punya sertifikat B2 itu juga belum jaminan, tapi apalagi kalau nggak punya sertifikat B2. Untuk bisa bahasa Jerman, sorry. So, next kita bakal bahas CV yang bagus sama CV yang jelek gitu, tanda kutip.
So, coba kelihatan. Mungkin teman-teman bisa nebak sendiri mana yang CV yang bagus, mana CV yang jelek. Aku kasih waktu 30 detik. Ayo, kira-kira udah kelihatan belum? Semoga kebaca ya tulisannya. Aku juga kurang tahu nih, teman-teman bisa ngebaca nggak gitu tulisannya. Ini ada yang ngechat di sini. Nah, tuh, bagus tuh, ada tuh di chat yang ada fotonya. Yang kiri bagus, nomor 1 bagus, kiri. Ayo kiri mana, kanan mana? Makanya aku kasih nomor. Tuh, ada 1. Oh, yang kiri, jadi aku agak nggak ngerti nih, kiri dari teman-teman saya mana. Ya, tuh kan, ya aja udah mix nih jawabannya nih, kan seru. Oke, baiklah. Yuk, mari kita bahas. Jadi yang bagus itu adalah sebenarnya yang nomor 1, yang tidak ada fotonya. Memang tidak ada fotonya, tapi kalau seandainya teman-teman ngeh aja ada satu detail. Nih, mungkin aku udah bisa share slide selanjutnya ya. Bentar. Nih, jadi kita bahas yang jelek nih, biar kelihatan mana salahnya gitu kan. Jadi yang nomor 2 itu, makanya tadi aku bilang yang bagus itu ada yang nomor 1, karena yang nomor 2 teman-teman bisa lihat itu yang pertama, poin pertama yang aku mau bahas adalah alamat emailnya. Jadi untuk kirim CV, tolong alamat emailnya yang serius. Jadi yang serius itu adalah pakai nama kamu gitu kan. Misalnya kayak aku namanya olga.florentina@ I don't know, Yahoo, GMX, Gmail, whatever you want. Tapi bukan kayak di sini ini ditulis susersneke@oal.com. I mean, not serious. Kayak atau Olga cute 9091@oal gitu kan. No way. Pakai nama kamu, bikin email pakai khusus buat lamaran kerja gitu. Terus di sini ditulis juga nama orang tuanya. Ini biasanya buat anak-anak muda yang lagi apply Ausbildung nih kayak gini, yang umurnya masih mungkin 16, 17, terus nama orang tuanya ditulis, I don't care who are your parents are, gitu. Jadi kayak nggak usah ditulis. Apalagi coba kita lihat fotonya. Jadi kualitas fotonya kurang bagus. Oke, yang pertama memang tidak ada fotonya, tapi kan balik lagi seperti aku bilang, foto itu sebenarnya nggak diwajibkan, tapi Airwunsch itu kayak, aku harap kandidat tuh yang lamar dari fotonya gitu. Cuma nggak pernah ada yang wajibin. Terus apalagi di sini ditulis juga, jadi kayak judul dokumennya tuh nggak ada. Judul dokumen tuh kayak teman-teman bisa lihat di sini Überschrift Lebenslauf fehlt. Jadi nggak ada tulisan Lebenslaufnya. Ada juga misalnya Rechtschreibfehler, itu berarti typo ya, berarti kita typonya tuh misalnya Schulbildung, harusnya Schulbildung. Terus format tanggalnya juga salah. Lagi-lagi ada typo. Dan hobi. Nah, ini hobi itu adalah poin yang penting nggak penting. Menurutku pribadi sebagai rekruter, hobi itu sebenarnya penting karena aku tahu karakter kandidat tuh kurang lebih kayak apa gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang kamu punya hobi yang unik yang tanda kutip menjual, itu tolong ditulis. Jadi kayak cuma misalnya kalau hobi kamu kayak traveling and reading, aduh cari yang lain deh gitu, standar banget gitu kan. Jadi kayak yang cari yang bikin kamu tuh bisa gimana ya, kurang lebih tuh nempel di kepala rekruternya gitu kan. Kayak di sini misalnya ditulis hobi, Fernseher, Computerspiele, shoppen, I mean like, I don't care. Kalau aku biasanya kalau misalnya balik ke aku deh, aku suka ngasih contoh pribadi aja, soalnya kalau ngasih contoh yang lain aku suka bingung apa. Jadi kalau aku ditulis misalnya di CV aku, hobiku itu adalah ngisi acara soal kayak gini gitu. Misalnya kalau aku ada kesempatan, ada waktu dan kapasitas, aku suka jadi pembicara soal kayak gini, itu bisa dibikin hobi. Atau hobiku misalnya nulis artikel di sosial media, atau misalnya posting soal HR di LinkedIn aku. Jadi hobi-hobi yang kayak, oke nih orang semacam kompeten gitu. Walaupun aku juga suka traveling gitu, cuma daripada aku tulis traveling ya mendingan tulis yang lain gitu kan. Kayak gitu teman-teman, sebagai tips. Apalagi ya, kayaknya udah deh. Takutnya ntar nggak kebagian yang lain topiknya. Jadi kita next aja. Jadi rangkuman, kenapa yang tadi yang sebelumnya itu adalah CV yang baik, aku bisa bilang
data pribadinya tuh jelas dan profesional, dari email, alamatnya juga lengkap gitu kan. Terus ada alur pendidikan dan pengalaman kerja yang diurut ke belakang. Ada email yang profesional, fotonya emang tadi nggak ada sih gitu kan. Next itu nomor 4 adalah semua bagian yang penting itu ada. Jadi ada pengalaman kerja, ada pendidikan, kemampuan, ada tanggal, ada tanda tangan. Itu tadi dicek juga ada teman yang bilang ada tanda tangannya kayak gitu. Terus dalam CV yang pertama ada penjelasan tugas dan tanggung jawab dan poin-poin. Jadi kayak nggak cuma ditulis pengalamannya kerja sebagai apa dan di mana, tapi ditulis juga tugasnya apa dan achievement-nya apa, yang paling bagus kayak gitu. Dan CV yang buruk tadi kita udah bahas secara detail, dari email, struktur, pengalaman, hobinya juga nggak relevan, datanya juga yang penting itu nggak ada, jadi alamatnya kurang lengkap. Kita bisa balik lagi nanti sebentar di contoh 2 CV, terus sama bahasa kasual yang aku bilang misalnya hobi shoppen kayak gitu. Kita balik lagi ya di CV yang sebelah sini. Nah ini tuh, kita bisa baca lagi misalnya 30 detik, teman-teman bisa lihat, ada telepon, emailnya ini lebih profesional yang nomor 1 gitu kan. Terus nggak ada typo. Di sini juga ditulis misalnya Beschäftigung als Aushilfe, Aufgabennya apa gitu kan. Kalau yang nomor 2 itu cuma ditulis Aushilfe by perusahaannya apa gitu. Kenntnisse-nya juga teratur, jadi ada Sprachkenntnisse, Computerkenntnisse, terus ada Sonstigese juga. Sonstigese memang biasanya ditulis kamu punya Führerschein apa enggak. Terus teman-teman juga bisa lihat hobinya bisa kayak hip hop, tanzen, fotografieren, Nachhilfe, Unterricht gitu. Oke, berarti kan sebagai recruiter aku bisa nilai oke, nih kandidatnya lumayan engagiat ya, bisa-bisanya ngasih Nachhilfe, Unterricht, sementara kandidat yang lain yang di CV nomor 2 hobinya komputer spiral. Oke. Gitu. So, next ini tips membuat CV ATS friendly. Jadi sebagai garis besar aja gitu. Jadi teman-teman gunakan keyword yang tepat, itu harus disesuaikan sama, jadi antara CV sama dia punya job ads. Terus gunakan struktur CV yang jelas. Ya tadi kita juga udah sempat bahas kan, jadi struktur Schulbildung, pengalaman kerjanya gitu kan, terus pendidikannya gimana, kamu punya sertifikasi tertentu apa enggak gitu. Dan hindari tabel, text box, desain gitu. Itu kadang-kadang juga aku suka ngeliat CV, emang bagus sih pakai Canva gitu kan, warna-warni, ada desainnya. Tapi jujur buat ATS friendly mendingan kamu pakai yang CV yang polosan aja. Jadi polosan tuh kayak tadi teman-teman lihat contoh CV yang bagus ya kan. Jadi kayak bener-bener tulisannya Lebenslauf, nama, alamat, jadi kebaca semua gitu. Dan itu pakai teks, bukan sebagai image gitu. Datanya maksudnya. Terus sekarang kita ke poin 3, tampilkan hasil bukan sekedar tugas. Ini biasanya lebih advance. Kalau seandainya teman-teman udah agak lebih banyak pengalamannya, ini contohnya ini tulis bukannya cuma sekedar bertanggung jawab atas penjualan, jadi achievement tuh apa gitu, hasil kamu pada saat pengalaman kerja tuh apa. Jadi contohnya yang paling bagusnya meningkatkan omset 20% melalui akuisisi pelanggan baru mungkin selama 6 bulan kan. Jadi teman-teman juga bisa lihat lebih bagus aksi, hasil, angka, terus sama period, jadi kayak time period gitu ya. Terus yang nomor 4, letakkan skills yang benar. Hard skills-nya harus relevan. Dia biasanya ATS itu lebih fokus pada hard skills yang relevan dibandingkan soft skills-nya. Terus gunakan nama file yang profesional. Jadi itu bisa teman-teman lihat kalau udah final, tolong jangan ditulis final, tapi ditulis aja nama kamu, nama depan, nama belakang, terus posisi yang dilamar. Selanjutnya adalah tulis singkatan dan kepanjangannya gitu. Jadi contoh kalau misalkan teman-teman bisa SEO, ditulis lengkap-lengkap search engine optimization. Selanjutnya gunakan job title yang standar. Kadang-kadang memang job title itu agak ngebingungin ya. Banyak juga yang kata-kata yang trendy gitu. Misalnya kayak ditulis growth ninja atau sales rockstar. Kadang-kadang aku juga wondering jadi maksudnya apa? Hierarkinya di sebelah mana gitu kan. Jadi tulis aja yang standar yang pasti kayak semua orang tahu. Jadi contohnya marketing manager atau sales manager.
gunakan ATS checker, apalagi teman-teman zaman sekarang juga udah biasa banget menggunakan ChatGPT gitu kan, itu kamu bisa suruh gitu ChatGPT, kamu upload CV-mu ya, mungkin data-data yang sensibel dihapus dulu, jadi tanggal lahir, alamat, nomor telepon dihapus dulu, yang penting kan isi CV-nya. Kadang-kadang aku juga kayak gitu, ini copy paste gitu kan, ini CV-ku coba ditulis, ini udah ATS friendly apa belum, itu udah paling jalan ninjaku sebenarnya, itu paling cepat. Hasilnya lumayan bisa dipercaya. Selanjutnya soal surat lamaran, ini kayak cuma poin-poin besar aja sih, aku nggak terlalu mau masuk terlalu banyak di soal surat lamaran, karena memang surat lamaran itu nggak ada yang wajibin gitu, yang paling penting itu memang CV, tapi kalau ada surat lamaran yang generik, itu juga nggak apa-apa. Kan? Jadi kalau misalnya dari rekruter sendiri, tapi itu nanti next bahasan soal dokumen apa yang harus diupload. Intinya surat lamaran itu ada 10 poin yang aku kumpulin, jadi personalize, sebut nama perusahaan dan posisi yang dilamar. Jadi kalau kamu nyediain surat lamaran, tolong diperhatikan alamatnya, atau kalau bisa nggak usah pakai alamat sekalian, karena nggak jarang aku nemuin surat lamaran, udah jelas aku kerja, ngelamarnya di Logwin gitu, tapi alamatnya di Lidl gitu, misalnya kayak yang oke gitu kan. It doesn't really matter actually, tapi tetap aja gitu kan, kayak kalau kamu belum mulai aja udah bikin kesalahan kan nggak asik gitu. Terus tulis juga misalnya mulai dengan motivasi kamu ngelamar tuh apa, bukan kayak cuma sekedar here, meet, where, is me, itu yang kayak udah paling standar banget. Tunjukin juga kamu paham kebutuhan posisi itu apa, jadi kayak biasanya sih kalau saya surat lamaran itu kamu tuh banding-bandingin antara job ad sama profile kamu gitu. Nomor 4 itu adalah fokus pada pengalaman yang paling relevan yang ditanya sama job ad tersebut. Gunakan angka juga, terus pastikan kalau kamu tahu perusahaannya itu sebenarnya itu perusahaan apa gitu. Udah jelas-jelas, misalnya balik ke kasus jelas itu logistik, itu tahu-taunya mungkin kamu masih agak skip, itu masih pakai tulisan Anschreiben buat Lidl gitu kan. Terus nggak terlalu panjang, 1 halaman aja udah cukup, tone-nya profesional, typo juga dilihat, jangan sampai ada typo, jadi dibaca lagi. Terus sama call to action terakhir itu adalah tutup dengan harapan bahwa kamu bisa diundang ke interview, terus ya ucapkan terima kasih. Ini misalnya contoh Anschreiben atau cover letter yang bakal aku pakai. Mungkin kalau di sini, kalau seandainya konteksnya teman-teman kan baru mau apply kerja, mungkin beda lagi sama aku yang misalnya udah punya pengalaman banyak sebelumnya, terus aku mau lanjut ke posisi yang lebih senior gitu. Ini kurang lebih kayak gini, aku cuma mau nunjukin aja sih. Nah, sekarang kita ke do's and don'ts dokumen lamaran kerja. Ini yang tadi aku bilang kita mau bahas, jadi dokumen apa aja sih yang bakal ditanyakan atau relevan, atau sangat relevan pas lagi ngelamar kerja di perusahaan Jerman. Jangan kamu kirim CV aja. Jadi agak bertolak belakang sama yang aku bilang kan, biasanya cuma CV aja. Yes, emang kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang teman-teman juga udah tahu kamu juga mau ngelamar di perusahaan Jerman, itu selalu upload lamaran yang lengkap. Jadi Bewerbungsunterlagen gitu kan. Jadi kayak aplikasi kamu tuh tolong yang lengkap, bukan cuma CV aja, melainkan surat lamaran, walaupun nggak ada yang wajibin gitu kan. Jadi ya supaya buat nilai tambah kamu aja sebagai kandidat, dibaca nggak dibaca urusan belakangan, yang penting kamu udah nyediain gitu kan. Jadi ada selain CV itu ada surat lamaran, ijazah, itu penting gitu. Mungkin banyak teman-teman yang bilang ya tapi kan nilainya nggak ini kan nilai sekolah atau nilai ujian atau nilai pas lagi bachelor memang ngaruh. Itu ngaruh nggak ngaruh. Ya, tapi yang aku mau pastiin adalah sebagai compliance check sebagai recruiter adalah ketika kamu bilang di CV kamu lagi kuliah semester ketiga di uni, I don't know, terserah Uni Düsseldorf, enggak ada Uni Düsseldorf ya, Universitas Bonn gitu misalnya. Nah, aku mau lihat, emang iya kamu kuliah di situ, ya udah tolong lampirin kalau seandainya belum ada ijazah, itu ada apa sih namanya? Semester Bescheinigung, Studentenbescheinigung ya namanya. Jadi kayak
dokumen registrasi kalau kamu terregistrasi sebagai siswa gitu kan di uni tersebut. Oh ya berarti benar, ini nggak bohong. Terus kalau ada lagi juga surat rekomendasi dari perusahaan tersebut. Jadi bahasa Jermannya itu Zeugnisse. Aku mau mastiin ketika misalnya di CV ditulis, oh ya pernah kerja di perusahaan X, itu tuh kelihatan gitu loh. Kecuali pas keren memang agak susah ya. Pas kalau seandainya kamu lagi kerja di perusahaan itu terus kamu lamar kerjaan yang lain kan biasanya kamu memang belum ada Zeugnisse, belum ada surat rekomendasinya. Tapi untuk yang terdahulu biasanya sudah ada surat rekomendasinya dan itu tolong dilampirin. Jadi aku tahu, oh ketika dia bilang, si kandidat ini bilang sudah pernah kerja di perusahaan X sebagai X position gitu. Oh ya, Zeugnisse-nya sesuai, ada gitu. Jadi kayak lebih ke compliance check juga. Makanya aku bilang penting banget untuk selalu nyiapin Bewerbungsunterlagen atau dokumen application yang lengkap pada saat melamar kerja di perusahaan Jerman. Balik lagi, kita ini mengirim surat lamaran yang sama ke seluruh perusahaan, itu don'ts itu lebih ke, biasanya kalau aku jujur ya, aku tuh bahkan emang males nulis Anschreiben, jadi tulis yang general iya, dan kalau emang nggak mau pakai alamat, nggak usah pakai alamat gitu. Jadi kalau memang kamu ngirim surat lamaran yang sama ke seluruh perusahaan, nggak apa-apa, tapi tolong jangan pakai alamat Lidl buat perusahaan DHL gitu misalnya. Jadi harus diperhatikan. CV dan surat lamaran asal jadi, ya asal jadi itu mungkin tulis contohnya kayak si Susu Schnecke itulah gitu kan. Terus next foto CV itu jangan pakai selfie atau pakai pas foto KTP. Aku udah pernah ngalamin semuanya. Jadi ada foto juga yang lagi, I don't know, misalnya lagi nongkrong di kafe atau di bar terus foto terus masukin CV, jangan. Udah kalau seandainya nggak ada foto yang bagus, mendingan nggak usah pakai foto. Tapi kalau mau foto, tolong fotonya yang profesional. Foto profesional itu kayak apa? Kalau nanti teman-teman masih butuh contoh, itu kayak di cover di semua di postingan Instagram tuh foto profesional aku. Jadi emang sengaja juga ditaruh buat contoh. Bisa balik lagi ke sana. Terus let's see what else. Foto tidak wajib tadi aku sudah bilang, rekruter suka bingung karena teman-teman kan bisa bayangin kita orang Indonesia, nama kita nggak cuma Anna, nggak cuma Maximilian, atau nggak cuma Julius, dan lain-lain gitu kan, kayak nama-nama standar Eropa, nama kita tuh sangat kreatif. Jadi kalau seandainya ada fotonya itu bisa kelihatan, oke, berarti ini perempuan, karena seperti teman-teman tahu kan kita dipanggilnya di sini Frau atau Herr, nama belakang gitu kan. Nanti aku tuh nggak bingung dan nggak takut salah kalau misalnya ada foto kelihatan, oke ini perempuan atau laki-laki. Atau ya kalau nggak pakai foto juga bisa ditulis si she, her, apalah itu di belakang, jadi ketahuan gendernya apa, biar aku tahu itu manggilnya Frau atau Herr apa gitu kan. Terakhir adalah kirim aplikasi dengan bahasa yang sama dengan job ads. Itu juga banyak yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi seandainya job ads-nya itu bahasa Jerman, tolonglah CV sama Anschreiben kamu atau cover letter kamu itu pakai bahasa Jerman juga. Tapi kalau job ads-nya itu pakai bahasa Inggris, tulis pakai bahasa Inggris karena kamu nggak pernah tahu kalau seandainya pakai bahasa Inggris job ads-nya mungkin kan ada tim members yang di kantornya itu mungkin mereka juga bahasa Jermannya nggak terlalu bagus, jadi ya pakai bahasa Inggris ngelamarnya. Ini link-link yang kurang lebih membantu kalau seandainya mau ngelamar kerja di Jerman, itu dari Bundesagentur für Arbeit, terus dari Stepstone, terus ada Karriere.de. Itu Karriere.de itu misalnya kayak portal dengan artikel terbaru tentang tren lamaran kerja, pola CV, atau misalnya ada tips sukses wawancara. Lebih kayak gitu. Next-nya adalah, ini ada link yang lain, kalau seandainya Azubio itu juga, itu tadi aku ngambil contoh dari sana, untuk masalah Bewerbung dan Lebenslauf, jadi ada juga Karrierebibel, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang ada panduan karir, itu banyak artikel tips tentang CV wawancara. Tapi in the end of the day, aku kan balik lagi, aku udah ngasih insight dari aku sendiri, kayak gimana, kurang lebih, dan balik lagi juga ke teman-teman itu disesuaikan karena jalan hidup orang juga beda-beda. Aku udah ketemu misalnya ada juga ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, atau misalnya kayak orang
ada apa namanya orang Indonesia yang menikah dengan warga Jerman terus mau cari kerja lagi di sini atau misalnya mau studi dulu. Jadi gimana? Pokoknya intinya jalan hidup tiap orang itu juga kan beda-beda dan itu biasanya juga butuh strategi yang beda-beda juga lebih ke situ. Udah kurang lebih segitu aja. Mungkin kalau aku ngerasa aku ngomongnya agak cepet ya. Cuma kalau apa namanya dengan kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau lebih ditambahkan atau tema yang didalamkan, dengan kita langsung ke sesi tanya jawab aja sih menurutku. Jadi sebelumnya makasih buat perhatian teman-teman dan makasih atas waktunya. Makasih banyak Kak Olga. Mantap banget nih materinya, super duper daging. Amazing. Ini Oke, berarti mungkin aku kita bisa. share screen lagi ya. Oh Udah iya, di boleh. stop. Ya kan? Ya. Sip. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ini semuanya pada excited nih, Kak. Ada 30 pertanyaan. Mungkin kita baca dulu ya yang paling banyak di vote. Pertanyaannya, does Germany have a different CV format and what do HR recruiters usually look for during the initial screening? Have different CV format. Nah, aku tuh nggak bisa jawab karena aku nggak tahu format CV yang lain itu kayak gimana. Jadi ketika dibilang different CV format, ya gimana ya? Aku nggak punya comparison, perbandingannya itu yang mana gitu kan. Jadi kalau kurang lebih gini aja tadi kita udah bahas CV-nya kayak mana, yang jelek dan yang bagus itu yang kayak gimana. Jadi aku ngerasa ini pertanyaannya udah kejawab ya. Terus what do HR recruiters usually look for during the initial screening? Yang aku bisa bilang yang pertama kali itu aku lihat adalah um, let me check. Itu alamat terus sama biasanya salary expectation. Jadi memang itu nggak ada di CV, tapi itu adalah pertanyaan yang lumayan standar ketika kamu apply kerjaan, kamu upload CV itu ditulis tuh di formulir salary expectation atau ya salary expectation kamu tuh berapa gitu. Apa sih namanya bahasa Jermannya aku jadi lupa. Ya pokoknya salary expectation lah gitu. Gaji yang kamu mau tuh berapa itu ditulis. Jadi seringkali misalnya aku bukan seringkali aku pernah punya pengalaman ngerekrut untuk junior HR gitu. Terus mereka minta gajinya 80.000. Ya aku langsung skip misalnya gitu kan baru kayak setahun atau 2 tahun pengalaman kerja tapi minta gaji 80.000 jadi kayak oh oke, aku biasanya udah nggak baca lagi. Tapi dari CV-nya sendiri itu biasanya alamat sama kualifikasi sih. Jadi kan biasanya di job S juga ditulis kualifikasi minimalnya tuh apa. Biasanya antara lulusan Ausbildung bidang apa atau lulusan S1 terus bidangnya apa. Jadi aku cek. Kadang-kadang walaupun apa namanya kuliahnya nggak terlalu sama bidangnya, cuma pas aku cek juga pengalaman kerjanya ternyata lumayan relevan, ya bisa masuk juga, masuk shortlist gitu. Tapi juga belum tentu bakal diundang interview karena undangan interview juga itu balik ke usernya gitu. User itu biasanya antara direct report sama koleganya juga gitu. Direct report tuh berarti manajer langsung kamu gitu buat posisi tersebut. Gitu sih. Oke, mungkin boleh deh Kak follow up question-nya tanggapannya tentang Europass. Gitu. Beda nggak Iya, ya? Menurut teman-teman kalau itu untuk beda apa format tuh enggak? gimana tuh? Kalau format sih menurutku ya itu bisa dijadikan acuan, tapi jangan benar-benar ngambil copy paste format Europass karena itu boring banget menurutku ya. Bayangin ada 100 kandidat terus isinya Europass yang sama, yang benar-benar eins to eins gitu loh, one to one kayak gitu formatnya. Jadi mendingan agak diubah sedikit sih. Tadi kan kita udah sama-sama lihat contoh CV yang bagus ya, jadi mungkin itu bisa dijadiin patokan atau misalnya cari format CV yang mirip-mirip di Google gitu. Tapi nggak benar-benar cuma Europass doang. Oke, thank you Kak Olga. Pertanyaan selanjutnya ini juga banyak nih yang vote. Hmm. Eh, Katanya saya melamar lebih dari 200 lowongan pekerjaan, namun belum pernah dipanggil untuk interview. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki sedangkan CV sudah mengikuti template?
Wah, kalau ini jawabannya personal banget ya. Aku harus lihat, aku harus lihat CV-nya, aku harus ngomong sama orangnya gitu. Jadi apa yang kamu cari, kualifikasi kamu apa, terus aku lihat CV-nya juga gitu kan. Tapi kalau secara garis besar, saya melamar lebih dari 200 lowongan pekerjaan. Jangan sedih, aku setelah lulus MBA, aku ngelamar lebih dari 500 dan itu tetap dapat Absage. Nah, cuma pas aku lihat itu bukan masalah, kadang-kadang tuh bukan masalah CV-nya juga, tapi yang pertama memang aku ternyata pernah punya masalah di CV karena aku nggak tahu, jadi CV-ku dari Indonesia aku pakai buat kirim lamaran di sini, which is setelah bertahun-tahun pengalaman, wah ternyata jalannya tidak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lesson learn aku, jadi mungkin kalau seandainya teman-teman ada yang sempat kepo sama LinkedIn-ku, aku dulu sebelum di Jerman tuh kerja sebagai social media manager di Zalora, mungkin teman-teman ada yang tahu deh. Nah, jadi setelah aku lulus MBA, aku pengen juga kerja sebagai online marketing manager atau social media manager di Jerman. Which is setelah ratusan CV yang aku kirim, ternyata tuh agak susah nembusnya karena mungkin teman-teman bisa bilang untuk menulis copywriting, menulis teks-teks iklan di sosial media itu, kalau kamu bukan German Muttersprache gitu, Deutsch Muttersprache mungkin bakal lebih susah. Makanya aku pivot career ke HR daripada ke marketing. Jadi sebagai contoh aja gitu. Itu faktornya bakal banyak banget. Jadi aku nggak bisa jawab di sini apa yang perlu diperbaiki. Kamu mendingan ngomong sama aku aja langsung. Gitu. Nah, Tapi gimana tuh balik Kak kalau lagi, misalnya in mau general approach Kak Olga lewat mana tuh? bisa lewat LinkedIn karena kalau aku sendiri aku tuh open banget. Aku agak-agak iklan sih, cuma sebagai info aja kalau memang butuh saran yang langsung, yang personalized approach aku aja itu bisa dari LinkedIn sih. LinkedIn kan kebuka terus daripada aku bagi-bagi nomor HP. Kirim pesan di sana, terus ya udah kita bisa omongin nanti one to one. Oke, thank you Kak Olga jawabannya. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah lebih baik menggunakan istilah teknis sesuai bidang pekerjaan atau bahasa umum yang mudah dipahami rekruter saat menyusun CV dan cover letter, Kak? Nah, ini balik lagi, kamu lagi ngelamar kerja yang mana? Kayak tadi aku sempat sebut, antara sales sama IT, itu bakal bisa jadi beda banget gitu. Jadi kalau seandainya IT, dan itu ada posisi yang sangat spesialis, kamu bisa pakai bahasa bidang teknis, karena recruiter itu biasanya cuma ngecek, bukan aplikasi, cuma ngecek yang, gimana ya namanya ya, jadi standar yang paling bawah itu tanda kutip, oke, salary, check, pas gitu sama budget misalnya. Yang kedua, availability itu pas juga gitu. Karena biasanya kan perusahaan itu butuh yang selalu as soon as possible gitu kan. Terus pas lihat kandidat, oke bisa mulai minggu depan atau bulan depan, tapi gue nggak harus nunggu 6 bulan buat si kandidat itu gitu kan. Terus yang ketiga itu tadi alamat. Jadi tergantung kerjaan ya. Kalau kerjaan remote kan berarti doesn't really matter kamu tinggal di mana. Tapi kalau misalnya ditulis dan emang udah ketahuan kalau seandainya kandidatnya butuh datang ke kantor, recruiter pasti ngecek, wah ini orang harus butuh 2 jam nih buat ke kantor, kayaknya nggak begitu cocok deh. Atau misalnya ditulis juga open to relocate, jadi ya bisa kemungkinan bakal masuk shortlist kayak gitu. Jadi istilah teknis apa enggak tergantung teman-teman. Kalau tergantung kerjaan yang teman-teman mau apply, itu sih jawabannya. Oke. Thank you, Kak. Mungkin ini nih, masih nyambung kali ya sama yang tadi. Untuk kalau misalnya open to relocate itu baiknya ditulisnya di bagian mana, Kak? Atau mungkin sekalian juga untuk yang misal tadi eh, expectation salary-nya atau untuk info-info yang lainnya tuh kira-kira di CV-nya itu di bagian mana? Dan kalau misalnya em, profesi apa sih yang butuh portofolio? Bagian Maksudnya mana sorry, maksudnya kayak portofolio tuh butuh nggak untuk disertakan? Ya, jadi ini ada 2 pertanyaan. Yang open to relocate itu bisa ditulis antara benar-benar di belakang namanya, bukan namanya, alamatnya,
Jadi misal alamatnya dituliskan di Munich gitu misalnya, terus bisa ditulis di samping Munich itu directly open to relocate, atau biasanya itu di CV. Kalau aku setelah nyantumin data-data hard facts gitu, jadi nama, alamat, tanggal lahir, itu ditulis ada juga kurs profil gitu loh. Jadi kayak cuma 2-3 kalimat, aku tuh kayak gimana, misalnya aku bisa tulis aku tuh HR specialist yang punya kemampuan online marketing dan aku kepengen punya karir internasional. Jadi sesingkat itu, terus ditulis belakangnya lagi juga open to relocate. Udah kayak gitu. Untuk portofolio itu biasanya aku taunya itu orang desain ya. Kalau misalnya UI UX, aku belum pernah nanganin recruiting desainer gitu atau web designer. Ke arah itu biasanya butuh portofolio, atau di bidang periklanan atau di bidang IT itu biasanya bukan portofolio tapi mereka punya GitHub itu loh. Jadi kayak ada kayak semacam sosial media buat para developers, mereka bisa ngeliatin coding-codingnya tuh kayak gimana. Itu sih. Tapi kalau seandainya balik lagi ke sales manager atau ke kerjaanku misalnya jadi HR gitu kan, atau ke finance misalnya, ke accounting, itu sih nggak perlu portofolio. Oke, berarti untuk profesi yang butuh portofolio yang tadi kakak sebutin itu jadi nilai plus ya kalau kita nyertain portofolio itu. Biasanya iya. Dan portofolio itu juga nggak disertain sama Bewerbungsunterlagen ke application document, biasanya tuh bisa ditulis di CV-nya, terus kandidat juga tinggal include link-nya itu loh, jadi tinggal diklik aja kan sebenarnya. So, oke. Mm-mm. Oke, thank you Kak jawabannya. Semoga terjawab ya. Terus, pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Saya punya pengalaman profesional selama kurang lebih 5 tahun di Indonesia. Apakah pengalaman tersebut tidak dianggap atau dipertimbangkan karena bukan di Jerman? Oh, ini jawabannya tergantung. Jadi tergantung apakah pengalaman kamu itu related sama pengalaman kerja yang kamu apply di Jerman. Jadi ya related ya, berhubungan nggak gitu. Kalau misalnya kayak aku nih, tadi kan aku udah sempat ngasih contoh, aku dulu jadi social media manager di Jakarta itu 3 tahun. Terus ternyata aku mau apply kerjaan yang lain sebagai social media manager di Jerman tuh kayak, oh gila udah 500 Bewerbung, ternyata nggak dapet, tapi malah dapet kerjaan pertama setelah lulus tuh jadi recruiter gitu kan. Ya berarti ya nggak dihitung. Karena ya nol gitu kan, dihitung pengalaman kerjaku, aku bisa bilang misalnya kayak sekarang gitu kan, walaupun aku udah sebelumnya kerja di Jakarta, jadi aku misalnya mau apply lagi kerjaan HR gitu ya, aku nggak bakal tulis aku punya 12 tahun pengalaman kerja, tapi ya 7 tahun, karena aku juga selama 7 tahun lebih aja gitu loh yang kerja di HR-nya gitu. Oke. Thank you Kak jawabannya. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Kalau AI dipakai untuk koreksi grammar atau nomen di CV karena Deutsch-nya bukan Muttersprache, menurut kakak gimana? Kalau misalnya CV-nya terlalu AI, HR tuh bisa notice nggak sih? Kalau terlalu AI bisa notice, tapi kalau seandainya kamu juga bikin CV yang tadi aku bilang, jadi kayak itu format kan, contoh format banyak banget sebenarnya kalau bisa di googling ya kan. Nah jadi kamu bikin sesuai dengan format-format tersebut, terus abis itu misalnya kamu mau cuma upload, copy paste ke AI, kamu lihat ini kira-kira ada rechtschreibfehler, ada typo apa enggak gitu kan. Ada yang salah nggak, ada yang aneh nggak, itu sih nggak apa-apa banget. Mendingan kayak gitu daripada ada yang salah. Setuju. Oke, thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah HR perusahaan selanjutnya bisa ngecek gaji terakhir kita? Terus boleh nggak kalau misalnya kita berbohong nih tentang gaji terakhir kita, Kak? Nah, itu pertanyaannya, itu bisa dijawab lagi, tergantung. Jadi bisa ngecek gaji terakhir kita apa enggak, kita bisa tahu itu harga pasaran untuk kualifikasi kamu tuh berapa gitu. Tapi apakah boleh kita berbohong tentang gaji terakhir kita? Ya boleh. Tapi bohongnya tolong tahu diri gitu. Yang kayak tadi aku bilang kan. Jadi seandainya aku tuh cari posisi HR
mungkin aku nggak bakal bilang junior ya, tapi HR yang aku udah bilang misalnya pengalaman kerja minimal 2 tahun gitu. Tapi ketika kamu pas banget punya pengalaman kerja 2 tahun, itu teman-teman juga, apalagi di Jerman tuh yang enak kan kita transparan ya, range gajinya tuh kelihatan dari sekian sampai sekian, di kota mana tuh biasanya dari sekian sampai sekian gitu. Nah, jadi ketika teman-teman apply posisi yang misalnya lumayan cuma diminta 2 tahun, terus punya pengalaman kerja 5 tahun, dan teman-teman juga bisa lihat range gajinya tuh berapa kok di Google, anggaplah misalnya range-nya itu 50 sampai 65 ribu gitu kan. Nah, teman-teman pada posisi itu tuh mintanya 70 ribu. Itu make sense apa enggak? Kan enggak gitu kan. Jadi kalau mau bohong ya boleh, tapi bohongnya tolong dalam range. Jadi kadang ada kandidat yang beletak gaji gitu. Misalnya gaji kerentingnya 40 ribu, terus tiba-tiba mau naik langsung 70 ribu. Itu kita tahu, oh ini nggak sesuai gitu kan. Kalau seandainya keren gaji 40 ribu, terus minta 50 ribu, ya itu tergantung kamu nanti gimana cara kamu ngejual di CV kamu, gimana cara kamu ngejual diri kamu pas interview, bisa jadi dapet. It's okay, it's totally okay. Kalau nggak bakalan nambah-nambah dong gaji kamu, ya nggak? Gitu. Tapi ya, tahu diri, itu aja sih. Oke, thank you Kak jawabannya. Oke, next question. How important is previous working experience? Apakah employers di Jerman itu value non-EU working experience? Terus gimana cara kita stand out sebagai non-EU versus EU CDD lain? Itu tadi kayak mirip-mirip sama yang ini deh, pengalaman kerja di Jakarta itu ya gitu. Iya. Employees value non-EU working experience, yes and no. Jadi kalau di kasus aku sih biasanya kalau seandainya kerja di negara lain biasanya nggak dihitung. Biasanya ya, tapi balik lagi bidang pekerjaannya apa. Kadang-kadang misalnya aku bisa bilang, contoh nih di perusahaan logistik kayak tempat aku deh gitu, kita misalnya lagi cari sales manager gitu, sementara banyak yang apply sales manager tapi sales manajernya logistik tapi di India gitu, itu biasanya aku nggak mau ngitung, atau di Dubai gitu, aku kayak ya ini orang nggak pernah kerja di Jerman gitu kan, walaupun pernah kerja di India atau di Dubai sales manager 10 tahun di logistik, but it's just very different gitu, itu beda banget skopnya, jadi biasanya susah. Dan bagaimana kita stand out sebagai non-EU itu, nah kalau aku patokannya biasanya di bahasa sih. Jadi, tapi gimana ya, aku mau bilang harus bisa bahasa Jerman, tapi ya balik lagi dong kerjaannya tuh ngapain dulu gitu, requirement-nya apa. Jadi aku nggak selalu bisa bilang harus bisa bahasa Jerman dulu. Itu ketahuan semua kok di Stellenanzeige mintanya kayak gimana. Oke, thank you Kak. Semoga menjawab ya buat teman-teman yang vote pertanyaan ini. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa pandangan HR Jerman jika orang Indo melamar langsung tanpa kuliah di Jerman? Apakah baiknya kuliah dulu di Jerman dibanding apply langsung? Mungkin bisa dijawab, mungkin yang satunya fresh grad langsung dari Indo, dan satunya lagi udah pernah punya working experience di Indo nih Kak. Gimana tuh? Ini aku agak bingung skopnya dari mana ya. Kalau seandainya kerjaan orang Indo ini bukan masalah pandangan kualifikasinya. Kalau aku sebagai HR itu cuma concern di masalah visa. Jadi kalau menurut pengalamanku sepanjang 7 tahun plus ini kerja sebagai HR di Jerman, itu biasanya aku nggak pernah ngelolosin orang-orang yang lamar kerja dari Indonesia, yang alamatnya masih di Indonesia. Karena itu terlalu gambling buat kita perusahaan. Masalah visa kan, in the end of the day, gitu aja sih. Gitu. Apakah baiknya kuliah dulu di Jerman dibanding apply langsung? Ya kalau kuliah di Jerman kan berarti aku udah tahu orang udah dari Jerman. Udah boleh kerja di sini. Gitu. Ya udah, jadi apply aja. Itu lebih diperhatikan. Tapi pas aku lihat apply kerja, nggak pernah kerja di Jerman, nggak bisa bahasa Jerman, alamatnya masih di Indonesia, itu biasanya udah ketara spam bahkan tulisannya, ya kan? It's just gamble. Dan kecuali ditulis di kecuali ditulis di job X-nya kalau seandainya ini terbuka gitu kan. Aku bahkan tulis spesifik di job X kalau kita cuma consider kandidat yang udah punya tempat tinggal di Eropa gitu. Atau udah punya izin kerja di Eropa. Jadi ya kurang lebih kalau seandainya kamu apply kerjaan di Jerman,
dengan situasi yang tadi aku sebutin terus dapat penolakan, berarti kamu tahu itu kenapa gitu kan. Oke, mungkin ada follow up question nih. Tadi aku sempat lihat ada pertanyaan kalau misalnya kita masih di Indo, terus di Mm-mm. CV-nya kita tulis pakai alamat teman kita yang udah di Jerman, itu boleh nggak sih, Kak? Enggak lah, bohong itu. Kalau ketahuan juga nggak bakal maju, and then you just wasting the time for people Hmm, gitu kan. Malah kena blacklist nanti. oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Thank you, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting nilai dalam mencari pekerjaan di Jerman? Terus tadi juga ada yang nanya, perlu nggak sih kita ngasih apa itu namanya ya, yang Notenspiegel gitu, Kak? Itu balik lagi ya, balik lagi pengalaman kerja. Jadi gini, kalau seandainya untuk kalau kita, if we're talking about fresh graduates, seberapa penting nota atau nilai itu dalam pencari pekerjaan itu penting. Karena gini, kalian itu fresh graduates, modal apa lagi kalau seandainya nilainya nggak bagus, gitu loh kasarnya ya kan? Apa yang bisa aku nilai dari kamu kalau kamu dia juga belum punya pengalaman kerja? Jadi aku bakal bisa nilai orang atau kandidat gitu kan. Oke, ini fresh graduate terus ngelamar kerja tapi notenya ternyata 4. Ya elah, kuliah aja nggak syafen apalagi nanti kerja di perusahaan gue. Kasarnya gitu kan. Itu yang bisa dinilai. Jadi minimal tolong usahakan banget nilai itu 2 gitu. Good kayak ya udah gitu kan. Tapi kalau seandainya kamu sudah senior, udah pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, udah terbukti gitu loh, hasil kerjaan kamu tuh kayak gimana, note tuh biasanya nggak begitu penting. Kayak aku deh, jujur ya, aku kan juga punya sertifikasi geprüfte Personalfachkauffrau gitu. Noteku yang waktu MBA aku cantumin di BW Lagen karena memang notenya itu 1, atau 2 gitu. Tapi yang persona Fachkauffrau aku cuma nulis apa namanya sertifikasi aja. Kalau udah certified, aku udah lulus ujiannya. Cuma aku nggak include note karena memang kebetulan notenya nggak bagus. Tapi it doesn't really matter. Yang penting oh ya udah nih orang ada sertifikatnya tapi ya udah gitu. Cuma karena apa? Kenapa aku bisa dengan PD kayak gitu? Karena ya noteku nggak penting, kerjaanku beres semua kok, gitu kan? Gitu. Jadi balik lagi ke situasinya kayak gimana. Oke, terus kalau misalnya ada yang belum lulus dan misal di Zweite Versuchnya belum lulus juga, itu gimana, Kak? Ya harus cari celah gimana cara jual dirinya dong gitu kan. Hmm, Jadi kalau seandainya biasanya orang punya apa sih namanya Zweite Versuch atau misalnya nilainya jelek, mereka kan pasti punya sikon masing-masing yang aku nggak bisa nilai kayak gimana. Kalau seandainya bisa, misalnya kayak pengalamanku ada juga yang kandidat student yang bisa nilainya jelek, oh tapi ternyata dia terlalu aktif berorganisasi atau seandainya pernah ada fase di mana dia sibuk apa namanya cari duit gitu misalnya kayak mini job atau apalah kerjanya terlalu banyak waktu itu jadi itu gimana caranya kamu bisa menjual nilai kamu yang lain selain nilai sekolah kamu gitu. oke. Kalau misalnya nilainya jelek, apa masih perlu itu, Kak, di ini, di apa, lampirkan si transkrip nilai kalau itu, apa kalau biasa nilainya nggak usah? jelek mendingan nggak usah tapi ada tulisan Oke. apa sih registered apa namanya student Bescheinigung itu loh. Oh, nah jadi gitu teman-teman. Semoga Ya. terjawab ya semua pertanyaannya tentang nilai-nilai ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, aku lulusan S1 dan S2 di Jerman, tapi aku kuliah lama banget, sebelum Hmm. 10 tahun dan belum punya pengalaman kerja selaras dengan jurusan. Aku masih ada Hmm. harapan nggak ya, Kak? Gimana ya agak susah sih maksudnya gitu. Tapi masalahnya gini, aku kan nggak tahu hidup kamu kayak gimana, kenapa bisa lama banget gitu. Kamu pasti punya alasan tersendiri yang mungkin bisa jadi nilai jual pada saat kamu melamar pekerjaan. Jadi kalau bisa ditanya masih ada harapan nggak ya? Harapan itu selalu ada. Tapi kita lama apa namanya balik lagi ke masing-masing kan sekuat mental mental kamu sekuat apa gitu. Karena kamu yang tahu alasan kamu kenapa kenapa bisa sampai 10 tahun nggak kelar-kelar. Itu pasti jadi bahasan. Oke, thank you. Makasih banyak jawabannya, Kak. Pertanyaan selanjutnya.
Kalau setelah lulus S2 di Jerman, terus pengalaman kerja di Indo yang selaras, apakah akan dipertimbangkan saat lamar kerja di Jerman? Hmm, eh, bentar. Dipertimbangkan saat lamar kerja di Jerman. Itu tadi kayaknya udah sempat aku jawab deh. Lulus S2, pengalaman kerja di Indonya selaras, dipertimbangkan saat lamar kerja. Kamu lamar kerja yang mana dulu nih, yang di Jerman? Apakah selaras dengan pekerjaan di Jakarta, pekerjaan di Indonesia, dan selaras dengan apa yang kamu pelajari di Jerman gitu ya. Berarti ya jalannya mungkin bisa lebih mulus Hmm. daripada misalnya jalanku gitu. Oke, thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ausbildung dengan sertifikat B1 masih ada peluang atau lebih baik Bachelor untuk Hotel Fachman atau Becker? Peluang itu selalu ada, tapi kalau seandainya B2 ada atau bahkan C1, it's always better. Hmm, betul sih, semakin kayak jadi lebih stand out ya dibanding kandidat yang Dan lain. dan aku bisa bilang mereka nggak ada alasan lagi buat ngomong ya bahasa Jermannya jelek. Ya, jelek dari mana? Gue udah ada C1. Ya kan, kalau saya misalnya mau B1 ya B1 kalian juga bisa menilai sendiri gitu loh, B1, B2, C1 gitu kan. Iya, Ya, peluang oke, selalu thank ada, you. cuma sebaik apa kan nggak ada yang pernah tahu. Betul-betul. Thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Kakak pernah nggak menemukan kasus di mana seorang udah coba banyak mentoring, ikut seminar, skill sertifikasi, lamar 500 plus, tapi tetap ditolak? Itu karena CV atau pasar kerjanya ya? Oh, itu bisa kombinasi gabungan semuanya. Aku bukan Tuhan, aku nggak tahu. Aku harus tahu orangnya kayak gimana. Salahnya di mana gitu kan, itu secara spesifik aku nggak, ya kayak gini kan nggak bisa dijawab ya. Itu karena CV atau pasar kerjanya, ya bisa jadi CV-nya memang pasar kerja juga secara general. Misalnya selama 2 tahun belakang setelah corona sih, itu memang tough sih. Kebanyakan kalau sekarang kita lagi ngomongin pasar kerja ya itu para perusahaan di Jerman tuh tendensi buat nge-cut orang bukan nge-hire orang gitu. Memang lagi susah sih, jujur sekarang lagi susah. Tapi Amin, aku waktu berarti aku lagi mikir aku kapan ya lulus S2 ya. Jadi setelah aku lulus S2 kan aku 2014, jadi tahun 2016-an lah yang aku bilang sama teman-teman, aku juga ngirim CV sampai 500 plus kok gitu kan. I don't know itu emang pasar kerjanya lagi susah, tapi emang pasar kerja susah nggak susah di Jerman itu literally it takes time to land it to a job gitu aja. Hmm. Oh, ternyata ini di kolom chat ada yang ini Kak. Ternyata ini pertanyaan dari Kamika. Itu pekerjaannya di bidang biologi laboran. Sarannya switch career atau lanjut studi ya kalau misalnya kayak gitu. Yang mana yang 500 plus? Iya kayaknya ya. Iya nih yang di chat banyak nih. Ya, tuh ada yang bilang tuh Immatrikulationsbescheinigung. Iya itu maksudnya. Maaf udah agak-agak bangkot jadi aku lupa namanya apa. Iya Kak, yang 500 plus itu Kak. Ya, tuh dari Regi juga udah ada. Kalau UX designer bisa langsung nanti di PM. Ini aku jadi bacain chat nih. Jadi gimana nih lari semua kemana? Oke, mungkin kita bisa lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, coba. Tanda tangan di CV itu fungsinya apa Kak? Hmm, Cuma sekedar confirm kalau apa yang kamu tulis itu berdasarkan kenyataan gitu sih. Jadi kalau Itu berarti seandainya penting untuk penting, ada di. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan pakai bahasa Inggris dan kapan pakai bahasa Jerman saat applying? ini ketahuan nggak dengerin nih pas presentasi kemarin. Ayo ada yang mau jawab nggak di chat?
mau ditanya pas jawab kalau tuh. enggak belum nyampe bagian itu kali ya. Aku bercanda loh ya. Tuh ditulis tuh, disesuaikan dengan bahasa di job ads-nya. Betul, Triska juga udah jawab. Mantap, berarti dengerin nih. Dengerin ya. Jadi kapan pakai bahasa Inggris, kapan pakai bahasa Jerman disesuaikan sama job ads-nya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau kami yang masih student, masuk akal nggak Kak kalau kronologi mulai dengan education baru dengan pengalaman kerja? Ya bisa juga sih, cuma biasanya emang pakai pengalaman kerja dulu. Amin, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Yang penting informasinya itu lengkap, jujur, benar, dan tepat. Gitu. Oke. Kasih Kak jawabannya. Lanjut, next question. Kalau foto profesional, apa harus sama dengan foto yang ada di LinkedIn? Ya nggak harus sama juga. Amin, di LinkedIn juga bisa kok upload foto traveling, nggak ada yang bakal marah gitu. Tapi foto profesional yang aku maksud, jadi konteksnya adalah kalau teman-teman sudah ada di Jerman dan mau apply kerjaan secara serius, mending teman-teman ke foto studio. Memang harus investasi, aku nggak tahu sekarang harganya berapa. Itu range harganya sekitar 50-100 euro kali ya. Terus minta sama minta sama fotografernya, aku mau bikin wedding foto, mereka tuh udah tahu tuh pola-polanya, pose-posenya kayak gimana gitu kan. Itu mendingan kayak gitu pakai, tapi jangan foto selfie sendiri atau foto sendiri, ya nggak apa-apa juga. Again, nggak ada yang larang, tapi akan lebih bagus dan niat kalau bikin foto profesional yang tadi aku maksud. Oke, makasih Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Berapa range gaji yang ideal untuk ditulis di lamaran pekerjaan bagi fresh graduate? Gimana cara untuk membuat estimasinya? Googling aja atau tanya ChatGPT, itu udah paling jalan ninja. Karena fresh graduate itu ya kan beda-beda bidangnya ya. Kalau seandainya kamu IT sama misalnya HR atau finance, itu range gajinya juga udah bisa beda sendiri, dan tergantung juga besar perusahaannya itu kayak apa. Jadi range gaji perusahaan bisa multinational corporate sama Mittelstand atau SME, small medium enterprises, itu juga range gajinya udah beda. Kota kamu tinggal atau kota kamu lama kerjaan, itu juga range gajinya udah beda. Jadi mendingan nggak usah googling, hari gini ada ChatGPT, tanya ChatGPT langsung, itu langsung dikasih jawabannya kayak gimana. Betul. Terus tadi aku juga sempat lihat nih di chat ada yang merekomendasikan satu web untuk lihat sebentar. Iya, katanya cek gaji biasanya bisa dicek di Kununu, bisa lihat gaji rata-rata sesuai perusahaan atau posisi. Mungkin bisa dicoba juga itu. Banyak sumbernya dari Stepstone, Kununu gitu. Dicek aja. Tuh, thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, terkait lokasi, apa saran Kakak untuk lulusan Germany yang sedang di Indonesia tapi sedang apply kerja di Germany? Wah, itu agak susah ya. Aku juga pernah ditanyain kayak gitu sih. Tapi kalau aku jadi gini, tiap perusahaan itu dia punya prioritas yang beda-beda. Jadi tergantung kamu kerjaan apa yang dilamar, ya kan? Terus ditulis juga tadi yang aku bilang di Stellenanzeigennya ditulis nggak? Apakah mereka butuh, mereka tuh menerima lamaran dari orang yang di luar EU apa enggak gitu. Ada juga soalnya nggak mau matahin rezeki orang dalam arti kata, karena banyak yang bilang, enggak kok, gue melamar kerja dari Indonesia juga bisa. Nah, mungkin kerjaan yang dilamar itu adalah kerjaan-kerjaan spesifik di mana memang susah banget cari kandidat di Jermannya gitu, yang mau kerjaan itu gitu kan. Dan kalau seandainya nggak ditulis juga di job ads-nya, ya berarti mereka memang terima. Kalau memang mereka menerima profil yang cocok banget, it doesn't matter kamu mau di Indonesia atau di Zimbabwe, kalau memang cocok profilnya, terus pas lagi interview juga kayak, oh oke nih, kayaknya asik kerja sama nih orang gitu, itu bakal diurusin semuanya, itu ada kemungkinan juga. Jadi, saran kakak untuk lulusan Jerman yang sedang di Indonesia, kalau secara general, mendingan nyampe Jerman dulu, ya kan? Berarti kan peluang kamu lebih besar, karena perusahaan udah tahu kamu udah punya izin kerja, nggak harus sponsor, nggak harus nunggu, gitu.
Tapi ya nggak menutup kemungkinan kamu bisa dapat kerja juga walaupun kamu ngelamar dari Indonesia. Gitu. Tuh. Makasih Kak jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana fresh graduate Data and AI sebaiknya menampilkan proyek kuliah atau portfolio di CV agar kredibel dan relevan bagi recruiter di Jerman? Ya tampilin aja. Kan kayak aku bilang berarti biasanya portofolio itu kan disediakan di link khusus ya. Kamu kan nggak harus masukin di CV, jadi CV kamu jadi 5 lembar kan nggak kayak gitu. Tulis aja misalnya link kamu, portofolionya bisa dilihat di kasih apa sih namanya tuh, jadi ada link yang bisa dipendekin dulu gitu loh linknya, jangan Ya, linknya yang banyak www apalah gitu kan, bisa pakai Bitly, aku taunya Bitly, mungkin pasti ada yang lain di sini. paham-paham. Oke, thank you Kak. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terus, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering rekruter di Jerman membaca cover letter dari ratusan aplikasi? Dan pada tahap apa cover letter itu mempengaruhi keputusan undangan interview? Seberapa sering itu tergantung, jadi gini, nggak semua posisi itu ada ratusan CV, ada beberapa CV, ada beberapa posisi yang paling kita cuma terima 10, 20, 30 CV gitu. Jadi biasanya aku bakal lihat cover letter tuh pas awal aku suka skip duluan, jujur. Jadi aku langsung lihat ke CV, terus pas CV-nya agak tanda tanya, aku baca lagi di cover letter ya gitu. Kadang-kadang ada detail-detail yang nggak kelihatan di CV, tapi bisa ditulis di cover letter. Misal kayak apa namanya? Kayak luke tuh apa ya? Jadi kayak ada pengalaman kerja di mana kok tiba-tiba ada setahun 2 tahun nggak ketahuan nih orang ngapain ya gitu kan. Nah bisa ditulis gap ya. Jadi gapnya itu bisa ketahuan. Ini kenapa ya? Kok nggak ketahuan gitu loh. Ini ngapain nih pas saat periode ini? Tapi totonya di cover letter tuh ditulis. Oh iya, saya waktu itu relocate gitu. Jadi pas relocate itu butuh waktu buat belajar bahasa Jerman lah, buat ngurus-ngurus kedatangan di Jerman lah. Amin kan itu kan kayak alasan-alasan yang bisa dimengerti banget gitu. Jadi di cover letter juga bisa dijelasin. Dan balik lagi ke apa namanya? Seberapa sering itu tadi tergantung. Jadi kalau seandainya ada satu posisi yang cuma 10 atau 20 CV, biasanya aku bacain semua. Tapi ada posisi yang bisa sampai 500 CV. Aku cuma baca CV-nya aja. Oke, jadi gitu guys. Makasih Kak Olga jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa yang mendaftar dari Indo nggak bakalan bisa lolos interview? Kan kita serius cari kerja agar bisa ke Jerman. Ijazah sesuai loker, bahasa juga sesuai loker. Gimana tuh? Ini pasti ada yang bisa jawab deh. Ada yang bisa ngerangkum karena pertanyaannya mirip. Ada yang mau coba? Ada yang mau ngerangkum nggak? Nah, tuh. Visa, problem administratif, waktu tunggu, gambling, ya kan? Visa kerja itu gambling yang paling gede sih. Jadi seandainya ada kandidat yang bagus banget, kita udah mau ngurusin gitu. Terus habis itu udah nunggu visanya, visa kerja itu bisa sampai 3 bulan gitu. 3 bulan dan gitu pas kadang-kadang kalau lagi apa sudah dinunggu 3 bulan ternyata visanya masih aja ditolak. Time is money. Jadi teman-teman harus mikirin di situ sih. Gitu. Terus tulisannya gitu, biasanya kalau lowongan itu kosong tetap dikosongin ya, dikosongin sampai kita nemu yang tepat. Jadi bukan karena nunggu orang, maksudnya walaupun nunggu orang udah gitu, kadang-kadang si visanya udah diusahakan gitu kan, ternyata tiba-tiba ada nongol satu kandidat anomali yang cocok, ya kita anomali itu yang bakal kita ambil karena dia sudah ada di Jerman dan ternyata dia minggu depan udah bisa mulai. It's just how it is. Gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Makasih juga teman-teman yang udah jawab-jawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Katanya kalau khusus Ausbildung itu penulisan Lebenslauf di bagian Bildungnya harus ditulis semua dari SD sampai bachelor ya Kak? Jujur, aku nggak pernah nanganin apa namanya CV Ausbildung ya. Jadi
Aku nggak tahu ini informasi dari mana, aku nggak mau bilang itu salah apa benar. Tapi kayaknya it just doesn't make sense kalau kamu nulis CV itu sampai SD, karena jujur li aku nggak peduli kamu SD di mana. Ada yang peduli nggak kira-kira SD di mana? Kayaknya yang paling relevan tuh dari SMA lah, at least biar ketahuan nih IPA atau IPS juga, atau bahasa gitu kan. Tapi kalau SD kayaknya mendingan nggak usah, apapun jenis CV-nya. Iya, thank you, Kak. Jawabannya. BTW aku ini nih di tengah-tengah, sorry ya. BTW kalau kalian kayak merasa ini menarik, boleh nih di screenshot atau di videoin dan diupload di Instagram. Kita ada template yang kita siapin dan bisa tag Instagram @grow@ppij juga gitu. Oke. Itu bahkan Oke, ada yang tulis pertanyaan tuh, Afif. selanjutnya. Masalah Oke. Ausbildungnya perlu karena untuk bisa Ausbildung perawat harus sampai kelas 12. Agar HRD tahu kalau sekolah sampai kelas 12 itu perlu cantum SD, SMP, SMA. Oke, Uh, itu baru tuh. Kalau aku sih biasanya nggak mikir sampai situ ya. Kalau untuk masalah kelas 12, soalnya kalau aku mikirnya kalau udah ada Zeugnis Oberschule atau udah ada tulisan-tulisan SMA dan ada sertifikasi lain gitu, yang penyetaraan itu tuh Anabin ya. Ya itulah pokoknya. Ya berarti aku tahu untuk sampai tahap ini mereka harus sudah lulus SD dong. Jadi aku nggak perlu tahu SD-nya di mana. Aku sih mikirnya gitu. Tapi kalau memang diperlukan ya udah tulis aja. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau HR bilang, let's keep in touch, kalau ada style lain yang cocok nanti dikabarin. Itu basa-basi aja atau beneran ya? Itu jujur beneran. Karena gini, pas lagi ngelamar kerja, pas lagi kamu upload CV, itu tuh bakalan ada pertanyaan yang kleine Häkchen itu loh, yang ada apa, Datenschutz. Jadi, apakah CV kamu itu boleh di-keep sebagai talent pool apa enggak gitu. Jadi seandainya gini, ada posisi sales manager gitu kan, terus kamu ditolak duluan karena mungkin ada kandidat yang mulainya bisa lebih cepat dari kamu, lebih murah dari kamu, atau memang profilnya secara garis besar ya lebih bagus aja dari kamu. Jadi dialah yang diundang duluan. Ternyata ada itu tuh kejadian juga di dalam rekrutmen, udahlah diundang, udah dikirimin kontrak segala macam, tiba-tiba kandidatnya bail out gitu. Tiba-tiba langsung, oh sorry gue nggak jadi kerja di tempat lo karena ada tawaran yang lebih baik lah, apalah segala macam, atau bahkan ghosting aja aku pernah ngalamin gitu. Kayak kandidatnya lost contact gitu aja gitu kan. Ya udah, jadi ketika dibilang let's keep in touch, kalau ada style lain yang cocok ya aku bilang, oh ini kandidat yang kedua lumayan kok gitu kan. Emang sih dia mulainya masih 2 minggu lagi, cuma ya udah, it doesn't matter, coba aku tanya dia masih interested apa enggak, hanya let's keep in touch. Hmm, Dan itu nggak interesting. cuma basa-basi aja, itu beneran, tapi ya case by case. Thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah anerkennung dari Indo masih worth it untuk mempermudah mencari loker untuk ke Jerman? Anerkennung ya, ini balik lagi sih, kalau seandainya mungkin ngelamar kerja dari Indonesia, aku sih kebayang bakal perlu ya, karena kan rekruter yang dari Jermannya nggak bisa ngerti tuh gelar kamu yang kamu capai terakhir yang paling tinggi itu kira-kira sesuai apa enggak sama gelar yang dibutuhkan atau level yang dibutuhkan di dalam korporat Jerman gitu. Tapi kalau seandainya kamunya sendiri posisinya sudah jadi student di sini, misalnya gitu ya, kan udah ketahuan tuh kamu sebagai kalau kamu sudah terdaftar jadi mahasiswa bachelor di Jerman ya berarti kan kamu sudah qualified SMA atau student college dan lain-lain. Jadi kayak tahap yang tadi aku bilang itu loh. Jadi tahap yang tertentu sebelum kamu mencapai di posisi kamu yang sekarang itu sudah terpenuhi gitu. Jadi kenapa harus butuh understanding lagi gitu? Aku sih nggak butuh. Kalau udah ada immatriculation Bescheinigung ya berarti ya kamu udah di level tersebut gitu. Jadi aku nggak butuh lagi understanding yang sebelumnya. Oke, thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, kalau pekerjaan yang dilamar dalam bahasa Inggris, apakah CV dan surat lamarannya bisa dalam bahasa Inggris? Ini juga sama nggak sih Kak pertanyaan Iya yang tuh tadi? sama kayak yang tadi.
Oke, ini udah terjawab ya, teman-teman. Ya, Terus, ini juga kayaknya udah terjawab nih. Di Indonesia pelamar ya, kadang punya portofolio kerja. Ini juga udah. itu udah dijawab. Ex-chef pas work student gak ngasih Arbeitsbestätigung setelah selesai work student. Kalau tetap dicantumin ke CV pengalaman work student itu pengaruh nggak, Kak? Itu ngaruh, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang dia tidak ngasih Arbeitsbestätigung, minta dari sekarang. Apalagi kamu mau ngelamar kerja di sini. Itu hak kamu sih, itu bisa banget minta. Kalau nggak dikasih pun kamu bisa pergi ke apa namanya, kalau niat gitu ya, kamu bisa pergi ke pengadilan buat minta si Arbeitsbestätigung itu, karena nggak mungkin dia nggak ngasih. Hmm. Oke, Kalau udah lama thank. banget, minta aja nggak apa-apa. Tuh Oke, oke. ditifalin sama cek. Hmm. Oke, thank you Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah cover letter dengan bantuan AI tidak disarankan atau tidak ada pengaruh dalam proses screening? Makasih. Nggak ada yang nyaranin, maksudnya pakai aja sih menurutku. Nggak apa-apa. Kamu kan tahu sendiri apa yang mau kamu tulis di cover letter kan, apa yang mau kamu sampaikan gitu poin-poinnya. Jadi kalau seandainya mau pakai ChatGPT pun nggak masalah sih. Kan justru lebih bagus kalau nggak ada kesalahan gitu. Taylor Fry itu lebih bagus daripada sebaliknya. Iya, tapi mungkin kayak pemilihan katanya harus diperhatiin lagi kali ya, Kak. Jangan sampai terlihat terlalu AI gitu kali ya. Ya kan kamu pas lagi bikin apa pas di ChatGPT itu kan kamu ngasih prompt spesifik dong harusnya. Tuh, nggak cuma kayak bikinin cover letter pakai bahasa Jerman untuk posisi sales manager kan nggak gitu. Gitu. Kamu pasti nulis gitu, tolong bikinin cover letter untuk posisi sales manager di perusahaan ini dan yang mau aku sampaikan adalah kualifikasi kau ini pernah kerja di sini, kenapa aku cari kerjaan, terus gaji apa namanya ekspektasi gajiku tuh berapa. Kan pasti kayak gitu. Nanti kan ChatGPT tinggal bikinin. Tapi kan nggak cuma generic yang kayak tadi pertama gitu, bisa ngebedain kan teman-teman. Jadi menurutku ya nggak apa-apa. Gitu, teman-teman. Oke, makasih Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau kemampuan kita untuk teknik kaitan pekerjaan work student atau praktikum belum jago 100%, apakah tetap nggak apa-apa untuk lanjut apply? Nggak apa-apa banget. Mana ada sih. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jadi kalau seandainya belum 100% ya memang wajar nggak sih gitu kan. Kecuali nggak ada pengalaman sama sekali, mending cari cari kerjaan yang ada pengalaman dikit-dikit lah. Hampir 20-30%. Dan semua orang juga pernah muda, apalagi tulisannya untuk work student atau praktikum kan. Semua orang punya pernah muda dan semua orang juga pasti harus mulai dari suatu titik gitu. Jadi ya lanjut. Tuh, coba dulu aja ya, berarti. Iya betul. Oke, makasih Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, if there's a gap in your resume, what would be the appropriate action to take when questioned about it? Ya jawab aja dengan jujur. Amin, aku juga punya gap kok. Gapnya apa? Melahirkan, ngurusin anak. Terus kalau saya ditanya if there's a gap, kalau bisa ditanya ya tinggal dijawab. Mungkin pertanyaannya bakal lebih menarik gimana cara kamu mengolah gap tersebut untuk menarik di dalam CV supaya kamu dipanggil interview kan. Nah ini aku harus tahu gapnya kenapa dulu gitu. Tapi kalau saya pertanyaannya kalau ditanya soal gap gimana gimana actionnya ya tinggal dijawab. Anda bertanya, aku menjawab. Oke, thank you Kak pertanyaannya, jawabannya. Nih, Thank pertanyaan you-nya selanjutnya. belakangan aja, Alis belum kelar. Pada Masih banyak nih, pada kita kan masih excited punya banget 5 nanyanya, menit lagi antusias kan. banget. Cuma sampai jam 2. Aku Aduh, mau ngadem ke mall, ya Allah panas banget. oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau belum ada sertifikat Jerman tapi udah bisa komunikasi by 1, 2 dari sisi HR, apakah itu cukup atau sertifikat itu tetap penting?
Gini, secara general di Jerman itu sertifikat selalu penting. Jadi kayak oke lah bisa B1 atau B2 bisa selalu nyantumin atau plus pas interview juga mungkin bisa dibuktikan. Tapi kan harus satu step lebih mundur gitu. Kalau pertanyaannya penting apa enggak, ya penting karena apa? Tanpa sertifikat kamu mungkin nggak bakal diundang interview karena nggak ada compliance check. Kamu bisa tulis C1 gitu. Cuma kalau nggak ada sertifikatnya kan kayak ini orang boki sekali gitu kan. Tapi kalau ada sertifikatnya nggak ada alasan lagi ya nggak gitu. Jadi sebagai pembuka pintu sih. Iya, oke Kak. Makasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Benarkah Kak kalau lamar kerja di Jerman itu bagusnya lewat vitamin B atau orang dalam atau koneksi dan agak percuma kalau cuma lewat website? Ya itu sih bukan di Jerman doang, di Indonesia aja bisa jadi komisaris Pertamina ya nggak? Iri aku tuh ya. Tapi anyway, vitamin B atau orang dalam pada percuma kalau lewat website. Ya lewat website itu ya pasti ada jalannya lah. Orang kamu nggak kenal siapa-siapa di Jerman, ya emang mau nggak mau prosedurnya kayak gitu jalanin aja ya kan. Terus apakah vitamin B itu koneksi dalam? Nah ini tips yang sangat berharga aku kasih tahu sama teman-teman ya. Jadi supaya nggak terlalu susah pada saat fresh graduate nanti nyari kerja gitu. Alangkah lebih baiknya. Jadi Wunschgedanken wishes gitu. Jadi sebelum kamu lulus kuliah itu bakal keren banget kalau kamu sebelumnya udah work student di perusahaan mana gitu. Pas kamu lulus, kamu harus pinter-pinter sama bos kamu ya kan. Jadi performa kamu tuh bagus pas lagi work student, pas kamu lulus tuh bakal hoki banget kamu langsung diangkat jadi karyawan tetap gitu. Masalah kamu bakal kerja di sana apa enggak, it doesn't matter. Karena gini kita Auslander, kita student kan, yang penting bisa ya, supaya tetap stay di Jerman gitu. Nah, kita semua tahu cari kerjaan di Jerman itu susah. Jadi paling bagus sih ya, itu udah work student sebelumnya di perusahaan yang terkait gitu kan. Nah, ntar kalau udah mau lulus, misalnya beberapa bulan sebelum lulus itu bisa ngomong approach kira-kira gue ada prospek gak ya buat kerja sebagai karyawan tetap di sini. Itu tuh jalan ninja paling bagus karena itu jatuhnya vitamin B kan, karena orang-orang yang kerja sama kamu sebelum pas student mereka udah kenal kamu siapa, perform kamu gimana, personality kamu kayak apa gitu kan. Kalau kamu udah bertahun-tahun jadi grad student kayak at least tahun 2 tahun, aduh mereka tuh udah kenal banget sama kamu, jadi kayak tinggal terusin aja sebenarnya gitu kan, dan itu tuh enak banget sumpah dan nggak perlu capek-capek cari kerja lagi. Oh. Oke, makasih Usahain di banyak Kak jalan Olga. situ sih. Kayaknya itu pertanyaan terakhir kita untuk hari ini. Oh Karena iya. sebentar lagi udah jam 2 ya di Jerman. Nggak kerasa ya. Makasih banyak nih antusiasmenya teman-teman untuk pertanyaannya. BTW, ada yang ini nih Kak Olga. Bilang katanya, Kak Olga kamu vibes-nya positif sekali. Makasih. Mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab bisa ditanya pas nanti grup mentoring. Atau kalau mau reach out Kak Olga lewat LinkedIn juga boleh banget ya Kak. Boleh. Oke. Em, Tadi kita udah foto, berarti sudah selesai nih teman-teman acaranya hari ini. Makasih banyak Kak Olga udah eh, memberikan insight yang banyak banget dan bermanfaat banget ya. Materinya mantap, luar biasa, super duper keren. Oke, iya banyak ini nih, apa emot dari Makasih ya teman-teman. udah Apresiasi udah untuk Kak Olga. dipilih sebagai speaker, dan makasih juga udah menghadiri mentorship-nya juga, teman-teman udah ngeluangin waktunya panas-panas kayak gini. Ini pasti nggak di Jerman semua kali ya, Iya, kayak di ada Indonesia yang kan dari juga panas. Indo Kak, terus ada Mm-mm. beberapa juga yang dari negara lain nih. Mm-mm. Mantap banget. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah Makasih ya. meluangkan waktunya juga untuk hadir dan berpartisipasi secara antusias. Semoga sesi hari ini tuh bermanfaat
bisa jadi apa ya, pematik dan langkah awal untuk perjalanan kita mencari kerja di Jerman ini. Oke, aku Alicia selaku MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di sesi berikutnya, Summit 2 minggu depan.